Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Hari ini insyaallah tanggal 14 Januari 2025 kita akan memulai pengajian kitab Jurumiyah, salah satu kitab penting untuk mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu penting supaya kita tahu bagaimana caranya memahami ungkapan orang-orang Arab. Pengarang kitab Jurumiyah Syekh Son Haji. Ini kitab dikenal luas di kalangan orang-orang pesantren. Saya sudah sertakan teks Arabnya di halaman 1. Ya, di halaman 1. Ya. Jadi ini buku sekali lagi masih ada beberapa bagian yang perlu diedit lagi ya. Ada beberapa tipe di beberapa halaman belum saya edit, belum sempat saya edit. Mudah-mudahan setelah pengajian ini selesai bisa saya edit. Arabnya sudah saya sertakan di halaman 1 sampai halaman berapa? Sampai halaman 10. Jadi Jurumiyah ini kitab tipis. Matan Jurumiyah ini kitab tipis tapi isinya banyak merangkum kaidah-kaidah penting dalam ilmu nahwu. Sehingga ini dijadikan buku panduan untuk siapapun yang ingin mempelajari ilmu nahwu untuk para pemula, karena berisikan kaidah-kaidah dasar dalam ilmu nahwu, dan kita akan membahas satu persatu kaidah-kaidah dasar itu. Kita akan mulai sekarang dengan penjelasan apa pentingnya mempelajari ilmu nahwu. Perhatikan baik-baik semuanya ke depan. Apa pentingnya mempelajari ilmu nahwu? Jawabannya adalah sebagai berikut. Perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Lihat sini. Di sini ada kata yang sama yang terulang. Katanya apa? Al-Ustaz. Sekarang kita akan membahas apa pentingnya belajar ilmu nahwu. Dengan contoh-contoh semacam ini ya. Lihat. Ja'a al-Ustaz. Ini dibaca al-Ustadu. Sekarang ini kata yang sama al-Ustaz. Tapi berhubung posisinya berbeda, dibacanya juga beda. Ra'aitu al-Ustadza. Lihat. Perubahan dari U menjadi A. Sekarang yang ketiga. Marartu bil karena ada huruf ba, dan ba itu nanti kita akan pelajari dia adalah bagian dari huruf jar, maka bunyinya menjadi ustadzi. Lihat sini. Ada perubahan dari U menjadi A menjadi I. Kalau misalnya kita nggak belajar kaidah, mungkin nanti orang akan membaca dengan harokat yang sama, ya nggak? Ja'al ustadzu, ra'aitul ustadzu, marartu bil ustadzu, ya nggak? Kalau orang nggak belajar ilmu nahwu, nggak belajar kaidah, bisa jadi dia membaca dengan harokat yang sama. Tapi karena kita belajar ilmu nahwu, nanti akan diberikan penjelasan tuh. Oh, yang pertama, ini ja'a masuk kategori fi'il. Fi'il itu maksudnya kata kerja. Al-ustadzu setelah fi'il ada yang namanya fa'il. Nanti dijelaskan tuh kalau fa'il hukumnya marfu. Apa itu marfu? Nanti dijelaskan. Marfu itu kata yang mengalami rofa. Rofa itu ciri utamanya adalah dhammah, maka dibacalah al-ustadzu. Di kalimat yang kedua dibaca al-ustadza karena nanti ada penjelasan. Ra'aitu ini fi'il dan fa'il. Aku melihat, aku menjadi fi'il, melihat menjadi aku menjadi fa'il, melihat menjadi fi'il. Ini gabungan dari fi'il dan fa'il. Setelah fi'il dan fa'il biasanya ada namanya maf'ul. Maf'ul itu mansub. Mansub itu, nasab itu ciri utamanya adalah fathah, maka dia dibaca al-ustadza. Sementara yang terakhir dia kemasukan huruf jar. Huruf jar itu gunanya
memajrurkan kata setelahnya. Nanti ada penjelasannya, istilah jar, rofa, nasob, dan lain-lain. Nanti ada penjelasannya tersendiri. Ini sebagai contoh. Bil ustadi. Dia dibaca ustadi karena kemasukan huruf jar. Dan ciri utama jar itu adalah kasroh. Maka dibacalah bil ustadi. Lihat. Perubahan dari yang tadinya U menjadi A menjadi I. Inilah yang dibahas dalam ilmu namanya ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ini cabang ilmu bahasa Arab yang membahas tentang atau yang menjelaskan tentang akhir, bunyi akhir dari setiap kalimat dalam bahasa Arab. Bunyi akhirnya. Sekarang kalau misalnya kita baca kitab kuning, kitabnya kan gak ada harokat tuh. Kitabnya gundul. Untuk mengetahui ini harokatnya U, ini harokatnya A, ini harokatnya I, maka kita perlu belajar kaidah ilmu nahwu. Kita beri contoh lagi. Lihat sini. Lihat sini. Kolam. Apa artinya kolamun? Pulpen. Sekarang kita lihat kata kolam dalam kalimat-kalimat yang berbeda. Lihat. Sakoto, lihat di sini ada fiil. Setelahnya namanya apa? Fa'il. Dibacanya al-qalamu. Sekarang di sini ada kata bunyinya ishtaraitu. Aku membeli. Berarti qalam menjadi apa namanya? Maf'ul. Al-qalama. Dibacanya al-qalama. Dari U menjadi A. Sekarang di sini ada huruf jar, huruf ba lagi. Katabtu bil qalami. Gara-gara ada huruf jar maka dia kemasukan. Gara-gara ada huruf jar maka dia menjadi isim majrur. Ciri jarnya adalah kasrah. Lihat. Sekali lagi. Kalau orang nggak belajar kaidah bahasa Arab. Boleh jadi dia membaca kata al-qalamu itu. Misalnya dia lihat di kamus nih. Lihat di kamus pulpen itu bahasa Arabnya qalamun. Begitu kan? Nemu kata kolam dalam kalimat bahasa Arab. Bisa jadi dia baca dengan harokat yang sama. Sakotol qalamu, ishtaraitul qalamu, katabtu bil qalami. Tapi itu salah. Dari mana kita tahu itu salah? Karena dia melanggar kaidah. Kalau kita belajar ilmu nahwu, maka kita akan tahu bagaimana caranya menentukan harokat akhir dari setiap kata dalam bahasa Arab. Sekarang kita lihat Arab gundul ya, dalam bentuk kalimat. Jadi ilmu nahwu sekali lagi adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang membahas tentang keadaan akhir kalimat berdasarkan sebab-sebab yang mempengaruhinya. Berdasarkan sebab-sebab yang mempengaruhinya. Sebab-sebab yang mempengaruhi itu disebut dengan istilah amil. Ya, nanti akan kita belajar. Lihat sini. Lihat. Saya bikin Arab gundul ya. Untuk membuktikan bahwa tanpa belajar ilmu nahwu kita tidak akan bisa membaca kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar. Lihat sini. Lihat sini, segini aja cukup. Bagaimana cara bacanya? Ayo, kamu baca. Jelas? Amama. Nah, lihat. Bingung kan orang kan? Amamal fasli. Ini dibacanya wasi'u, wasi'a, atau wasi'i. Nggak tahu. Kalau nggak belajar ilmu nahwu pasti nggak akan tahu. Nanti dipelajari dalam ilmu nahwu tuh ada namanya na'at, ada namanya man'ut. Kata sifat dengan yang disifati. Kata sifat itu nanti ketentuannya harus mengikuti kata yang disifatinya. Kalau dia majrur, kalau dia kasroh, maka dia juga harus majrur.
dan ciri jarnya adalah kasrah. Faslil wasi'i, tuh lihat. Kita nggak akan bisa tuh membaca ungkapan orang Arab, menentukan harokat akhir dari setiap ungkapan berbahasa Arab, kecuali setelah kita mempelajari kaidah. Amamal faslil wasi'i. Di sini bacanya apa nih? Orang bisa baca nanti sama, simma, summa. Yang benar apa? Summa. Qara'tu. Nah, sekarang setelahnya apa ini? Kitaban nafi'an. Fawajadtu anna. Nah, setelah anna ini apa bunyinya? Ayo. Anna. Orang bisa baca nanti mu'allifihi, mu'allifuhu, mu'allifahu. Mana yang benar? Nah, kan kamu juga nggak pernah tahu kan? Anna mu'allifahu. Kenapa mu'allifahu? Karena kemasukan anna. Anna itu huruf bagus. Nanti ada penjelasan anna mu'allifahu ahad, ahadu, ahada, ahadi. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Amal inna dan akhwatuha itu menasobkan isim, merofakan khobar. Kebalikan dari kana. Kalau kana isimnya marfu, khobarnya mansub. Berarti anna mu'allifahu ahadu asati. Nah, bagaimana bacanya? Asati dzati na fil ma'hadu mahadi. Lihat. Jadi gunanya belajar ilmu nahwu itu supaya kita bisa memahami ungkapan orang Arab, memahami keadaan akhir dari setiap kalimat berbahasa Arab. Jadi ilmu nahwu itu penting apa enggak? Penting supaya kita bisa memahami ungkapan orang Arab sekaligus memahami Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bissawab.